Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fajar Afrida Miftahoir dengan NIM G00249196 dari kelompok B8. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi dinding abdomen. Nah, pada laporan ke-1 ini terdapat skenario cerita berupa Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot-otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, untuk soal yang pertama itu lapisan-lapisan dinding abdomen dari sisi anterior itu ada kulit. Yang dari superficial ke profunda itu kulit. Selanjutnya ada musculus obliquus externus abdominis, dalamnya lagi ada musculus obliquus internus abdominis, di dalamnya lagi ada musculus transversus abdominis, di dalamnya lagi ada fascia transversialis, dalamnya lagi ada fascia extraperitonealis, dalamnya lagi ada peritoneum parietale. Nah, untuk dinding abdomen yang posterior itu untuk bagian superficialis ke profunda, untuk yang pertama itu ada kulit, untuk lapisan kedua ada fascia superficialis dorsi, untuk muskulusnya itu muskulus pada lapisan ketiga itu dibagi menjadi 4 lapisan muskulus. Nah, untuk lapisan muskulus pertama itu ada muskulus latimus dorsi. Untuk muskulus lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, ada musculus serratus posterior dan musculus serratus posterior inferior. Untuk lapisan yang ketiga muskulusnya itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, untuk lapisannya keempat, untuk muskulus lapisannya keempat itu ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, ada musculus transversus abdominis. Nah, lapisan keempat dari abdomen posterior itu ada fascia extraperitonealis, ada peritoneum parietale. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, mungkin saya bacakan dulu. Nah, di sini itu ada musculus rectus abdominis, ada musculus serratus anterior, ada musculus latimus dorsi, ada internal abdominal oblique muscle, ada pyramidalis muscle. Nah, mungkin saya akan bahas beberapa saja. Nah, ada external abdominal oblique muscle juga. Untuk saya bahas pertama itu untuk musculus rectus abdominis itu ini ya yang bikin kotak. Nah, untuk musculus rectus abdominis itu dibagi menjadi antara musculus rectus abdominis 1, 2, dan 3 itu nanti dibagi seperti garis putih yang mendatar. Itu nanti garis putih yang mendatar itu adalah tendinous inscription. Nah, untuk garis putih yang menjalar dari atas ke bawah itu yang membagi menjadi 2 itu adalah linea alba. Nah, untuk internal abdominal oblique muscle itu bisa dilihat dari serabutnya. Nah, itu serabutnya itu kayak dari bawah ke atas bagian tengah begini, kayak menanjak gitu. Nah, untuk external abdominal muscle sama
sama itu bisa dilihat dari serabutnya. Kalau external abdominal muscle itu serabutnya kayak ke bawah begini. Nah, untuk 100 anterior muscle itu bisa dilihat serabutnya sama juga dari atas ke bawah. Nah, terus untuk soal yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, struktur yang bergantung untuk menjaga organ pencernaan pada posisinya itu ada omentum. Nah, omentum mayor sama omentum minor. Omentum minor itu menghubungkan gaster bagian atas dan duodenum awal ke hati. Nah, untuk omentum mayor itu bertindak sebagai menggantung dari lambung dan menutupi usus halus. Nah, ada juga mesenterium, ada ligamen peritoneal, ada mesokolon. Nah, untuk mesenterium sendiri itu lokasinya itu membentang dari dinding posterior abdomen ke usus halus. Nah, untuk mesokolon itu menggantung bagian kolon atau usus besar ke dinding posterior abdomen. Nah, untuk mesokolon sendiri itu jenisnya untuk mesokolon traversum itu menggantung di kolon traversum, ada mesokolon sigmoid yang menggantung kolon sigmoid. Nah, untuk perannya sendiri, untuk yang saya sebutkan sendiri, untuk perannya itu memastikan supaya bergeraknya tetap stabil dan pada tempatnya. Mungkin segitu saja dari saya. Bila ada kekurangan atau salah informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.